Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang instalasi listrik dan keselamatan kerja, yaitu pencegahan kebakaran akibat listrik. Materi ini sangat relevan karena hampir seluruh aktivitas manusia modern bergantung pada energi listrik. Mulai dari rumah tangga, perkantoran, fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga industri besar menggunakan listrik sebagai sumber energi utama. Namun di balik manfaatnya yang sangat besar, listrik juga memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian material, gangguan operasional, bahkan korban jiwa apabila tidak dikelola dengan baik. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kebakaran listrik merupakan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda sebelumnya. Padahal dalam kenyataannya, sebagian besar kebakaran akibat listrik diawali oleh gejala-gejala kecil yang sering diabaikan. Kabel yang terasa panas saat disentuh, stop kontak yang berubah warna menjadi kecoklatan, bau hangus dari panel listrik, percikan kecil saat mencolokkan peralatan listrik, hingga MCB yang sering turun merupakan indikator awal adanya gangguan yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penyebab, pencegahan, dan penanganan kebakaran listrik menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro sebagai calon tenaga profesional di bidang ketenagalistrikan. Pada dasarnya, kebakaran listrik adalah kebakaran yang dipicu oleh gangguan pada sistem kelistrikan, baik yang berasal dari instalasi, peralatan listrik, maupun kondisi operasional yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Hampir semua kebakaran listrik diawali oleh munculnya panas berlebih atau overheating yang berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya memicu pembakaran material di sekitarnya. Dalam ilmu keselamatan kebakaran dikenal konsep segitiga api yang terdiri atas sumber panas, bahan yang mudah terbakar, dan oksigen. Ketika ketiga unsur tersebut bertemu dalam kondisi yang tepat, maka kebakaran akan terjadi. Pada sistem kelistrikan, listrik berfungsi sebagai sumber panas yang mampu memicu pembakaran berbagai material seperti plastik, kayu, kertas, kain, maupun bahan bangunan lainnya. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kebakaran listrik. Penyebab pertama adalah beban berlebih atau overload. Kondisi ini terjadi ketika jumlah daya yang digunakan melebihi kapasitas kabel maupun pengaman yang terpasang. Ketika arus listrik yang mengalir lebih besar dari kemampuan penghantar, maka suhu kabel akan meningkat secara bertahap. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, isolasi kabel akan melunak, retak, bahkan meleleh. Ketika isolasi rusak, penghantar listrik dapat bersentuhan dengan material lain yang mudah terbakar dan akhirnya menimbulkan kebakaran. Sebagai contoh sederhana, seringkali masyarakat menggunakan satu stop kontak untuk menyuplai berbagai perangkat sekaligus melalui sambungan bertingkat atau terminal cabang yang berlebihan. Sekilas kondisi tersebut terlihat aman karena semua perangkat dapat beroperasi. Namun secara teknis, total daya yang digunakan dapat jauh melampaui kapasitas penghantar yang tersedia. Akibatnya kabel menjadi panas tanpa disadari dan risiko kebakaran meningkat secara signifikan. Penyebab berikutnya adalah hubung singkat atau short circuit. Hubung singkat terjadi ketika dua penghantar yang memiliki perbedaan potensial listrik bersentuhan secara langsung tanpa hambatan yang memadai. Pada kondisi normal, arus listrik mengalir melalui beban yang memiliki resistansi tertentu. Namun ketika terjadi hubung singkat, hambatan sistem menjadi sangat kecil sehingga arus meningkat secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Arus hubung singkat dapat mencapai ratusan bahkan ribuan ampere dalam hitungan milidetik. Lonjakan arus tersebut menghasilkan panas yang sangat tinggi dan sering disertai percikan api yang mampu menyulut material di sekitarnya. Selain overload dan hubung singkat, sambungan listrik yang longgar juga menjadi penyebab kebakaran yang sangat sering ditemukan. Banyak orang beranggapan bahwa sambungan yang masih dapat menghantarkan listrik berarti masih aman digunakan. Padahal sambungan yang tidak kencang akan menghasilkan resistansi kontak yang tinggi. Ketika arus mengalir melalui titik sambungan tersebut, energi listrik akan berubah menjadi panas lokal.
Panas ini terjadi secara terus-menerus dan semakin lama semakin besar. Dalam banyak kasus, sambungan yang longgar menyebabkan terminal menghitam, meleleh, bahkan menghasilkan percikan listrik kecil yang berulang atau dikenal dengan istilah arcing. Percikan inilah yang sering menjadi sumber awal kebakaran. Penyebab lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan peralatan listrik yang sudah rusak atau tidak layak pakai. Isolasi yang retak, kabel yang aus, komponen yang mengalami penuaan, serta perangkat yang tidak pernah mendapatkan perawatan dapat menimbulkan kebocoran arus maupun panas berlebih. Oleh karena itu, inspeksi berkala terhadap kondisi peralatan listrik menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya pencegahan kebakaran. Selain faktor teknis tersebut, banyak kebakaran listrik juga disebabkan oleh instalasi yang tidak memenuhi standar. Instalasi yang tidak mengikuti persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan instalasi yang dirancang sesuai standar. Contohnya adalah penggunaan kabel dengan ukuran yang terlalu kecil untuk beban yang besar, tidak adanya sistem grounding, tidak tersedianya pengaman yang sesuai, serta jalur kabel yang tidak terlindungi dengan baik. Kesalahan-kesalahan seperti ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun dapat menjadi sumber bahaya serius dalam jangka panjang. Untuk memahami bagaimana kebakaran listrik dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita perhatikan beberapa contoh kasus yang sering ditemukan. Salah satu kasus yang paling umum adalah penggunaan stop kontak secara berlebihan. Banyak orang menyambungkan televisi, kulkas, dispenser, rice cooker, charger, dan berbagai perangkat lainnya pada satu sumber listrik yang sama. Ketika total daya yang digunakan melebihi kapasitas penghantar, suhu kabel meningkat secara terus-menerus hingga akhirnya terjadi kerusakan isolasi dan kebakaran. Kasus berikutnya adalah kabel yang terkelupas akibat terjepit perabot, terkena benda tajam, atau digigit hewan pengerat seperti tikus. Kerusakan kecil pada lapisan isolasi seringkali dianggap sepele. Namun ketika penghantar terbuka dan bersentuhan dengan penghantar lain atau material tertentu, hubung singkat dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa peringatan. Kasus lainnya adalah panel listrik yang tidak memiliki sistem proteksi yang memadai. Pada kondisi normal, pengaman seperti MCB harus bekerja memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan. Namun apabila pengaman tidak sesuai kapasitas atau sudah rusak, maka arus gangguan akan terus mengalir dan menyebabkan peningkatan suhu yang sangat tinggi pada panel listrik hingga akhirnya terbakar. Mahasiswa sekalian, untuk mencegah berbagai risiko tersebut diperlukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis. Langkah pertama adalah memastikan seluruh instalasi listrik dirancang dan dipasang sesuai standar yang berlaku. Pemilihan ukuran kabel harus disesuaikan dengan arus beban yang akan dilayani. Penggunaan material yang memiliki sertifikasi dan kualitas baik juga menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan instalasi. Langkah kedua adalah menghindari penggunaan beban yang berlebihan pada satu titik sumber listrik. Setiap stop kontak memiliki batas kemampuan tertentu sehingga pengguna harus memahami kapasitas daya yang tersedia sebelum menghubungkan berbagai perangkat listrik secara bersamaan. Langkah ketiga adalah memasang sistem proteksi yang tepat. Dalam instalasi listrik modern terdapat beberapa lapisan pengaman yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Salah satu perangkat yang paling umum digunakan adalah Miniature Circuit Breaker atau MCB. Perangkat ini berfungsi memutus aliran listrik secara otomatis ketika terjadi arus lebih maupun hubung singkat. Selain MCB terdapat juga Residual Current Device atau RCD. Perangkat ini dirancang untuk mendeteksi kebocoran arus ke tanah yang nilainya sangat kecil sekalipun. Ketika kebocoran arus terdeteksi, RCD akan memutus aliran listrik dalam waktu yang sangat singkat sehingga mampu melindungi manusia dari sengatan listrik dan mengurangi risiko kebakaran akibat arus bocor. Perangkat proteksi lainnya adalah fuse atau sekring. Prinsip kerjanya adalah melelehkan elemen penghantar ketika arus melebihi batas yang telah ditentukan. Dengan demikian rangkaian akan terputus sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Selain sistem proteksi, keberadaan grounding atau sistem pentanahan memiliki peran yang sangat penting. Grounding berfungsi menyediakan jalur aman bagi arus bocor untuk mengalir ke tanah. Dengan adanya grounding,
tegangan berbahaya tidak akan menumpuk pada rangka peralatan listrik sehingga risiko sengatan maupun percikan api dapat diminimalkan. Grounding juga membantu sistem proteksi bekerja lebih cepat dan lebih efektif ketika terjadi gangguan. Dalam standar instalasi listrik Indonesia, nilai tahanan grounding harus dijaga serendah mungkin agar mampu menghantarkan arus gangguan dengan baik. Instalasi tanpa grounding yang memadai bukan hanya melanggar standar keselamatan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran dan kecelakaan listrik. Apabila kebakaran listrik tetap terjadi meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, maka penanganan yang benar menjadi sangat penting. Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi di masyarakat adalah menggunakan air untuk memadamkan kebakaran listrik. Tindakan ini sangat berbahaya karena air dapat menghantarkan listrik dan menyebabkan sengatan yang fatal. Untuk kebakaran listrik harus digunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang sesuai. APAR yang direkomendasikan adalah APAR kelas C yang menggunakan media karbon dioksida atau dry powder non-konduktif. Media tersebut mampu memadamkan api tanpa menghantarkan arus listrik sehingga lebih aman digunakan pada peralatan yang masih bertegangan. Dalam penggunaan APAR dikenal metode PAS yang menjadi prosedur standar internasional. Pengguna harus memahami cara menarik pin pengaman, mengarahkan nozzle ke sumber api, menekan tuas pengoperasian, dan menyapu area api hingga padam. Sebelum menggunakan APAR, apabila memungkinkan, sumber listrik harus diputus terlebih dahulu untuk mengurangi risiko bahaya yang lebih besar. Mahasiswa sekalian, sebagai calon teknisi dan engineer, tanggung jawab kita tidak hanya memperbaiki kerusakan ketika sudah terjadi masalah. Tugas yang jauh lebih penting adalah melakukan pencegahan sejak dini. Teknisi listrik harus mampu melakukan inspeksi secara berkala, memeriksa kondisi panel, kabel, terminal, dan seluruh komponen instalasi. Pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis untuk menemukan gejala awal sebelum berkembang menjadi kegagalan yang lebih serius. Seorang teknisi juga harus memastikan bahwa setiap pekerjaan instalasi, modifikasi, maupun perbaikan selalu mengacu pada standar keselamatan yang berlaku. Selain itu, kemampuan mengenali tanda-tanda awal bahaya seperti bau hangus, perubahan warna pada terminal, suara dengungan yang tidak normal, serta MCB yang sering trip merupakan keterampilan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebakaran. Apabila kebakaran listrik terjadi, dampaknya tidak hanya berupa kerusakan bangunan dan peralatan. Kebakaran juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar akibat terganggunya aktivitas operasional. Pada kondisi yang lebih buruk, kebakaran dapat menimbulkan korban luka serius bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap sistem kelistrikan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kebakaran akibat listrik pada dasarnya dapat dicegah. Sebagian besar kejadian kebakaran berawal dari kesalahan instalasi, kurangnya perawatan, penggunaan peralatan yang tidak layak, serta tidak berfungsinya sistem proteksi dengan baik. Penerapan instalasi sesuai standar, penggunaan NCB dan RCD yang tepat, sistem grounding yang baik, inspeksi berkala, serta kesiapan menggunakan APAR yang sesuai merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem kelistrikan yang aman dan andal. Sebagai mahasiswa teknik elektro dan calon engineer, kemampuan mengidentifikasi potensi bahaya sebelum menjadi kecelakaan merupakan tanggung jawab profesional yang harus dimiliki sejak sekarang. Keselamatan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang baik, penerapan standar yang benar, serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.